Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP, berjumpa lagi bersama Radio GP. Alangkah baiknya kita berselawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Pernyataan Marc Marquez baru-baru ini sangat menggemparkan para jagat MotoGP, yang mana seperti mana kita ketahui, Marc Marquez kini tertinggal 102 poin dari pemuncak klasemen sementara, yaitu Marco Bezzecchi. Jawaban Marquez untuk saat ini adalah dia tidak sedang memikirkan gelar juara dunia, yang mana dia sedang memikirkan bagaimana dia bisa kembali ke 100% seperti dahulu. Marc Marquez belum sanggup naik podium di 7 race awal MotoGP 2026. Prestasi terbaik The Baby Alien julukan Marquez adalah finish di keempat di MotoGP Brazil 2026. Terbaru di MotoGP Italia 2026 yang berlangsung semalam, rider asal Spanyol ini finish di posisi ke-7. Di saat bersamaan Marco Bezzecchi lagi-lagi meraih kemenangan di MotoGP 2026. Dari 7 race MotoGP 2026, Marco Bezzecchi memenangkan 4 seri di antaranya. Rider asal Italia ini kukuh di puncak klasemen dengan 173 poin. Marc Marquez yang duduk di posisi ke-8 klasemen dengan 71 poin unggul daripada Marco Bezzecchi, yaitu 102 poin. Menurut GP1.com, pernyataan Marquez sebagaimana dia mengatakan, "Sekarang bukan waktunya memikirkan itu, gelar juara dunia MotoGP. Kami hanya perlu terus berkembang. Saat ini kami kehilangan poin dan kami bertahan semampu kami," kata Marc Marquez. Kontra Marc Marquez kemudian bersama Ducati Lenovo berakhir pada MotoGP 2026. Marc Marquez mengaku terang-terangan masih ingin melanjutkan karir bersama pabrikan asal Italia itu di MotoGP. "Kalau saya ada di sini, itu karena saya ingin melanjutkan karir saya. Tahun ini, seperti yang kalian tahu, saya tidak menikmati balapan. Tapi tahun lalu saya sangat menikmatinya. Jadi ya, saya ingin mencoba nanti. Kita lihat bagaimana kondisi fisik saya di masa depan. Tapi kalau saya ada di sini bukan hanya untuk mengejar gelar atau meraih poin. Saya di sini untuk mencoba memperpanjang karir saya." Selanjutnya, seri ke-8 MotoGP 2026 akan berlangsung di sirkuit Balaton, Hungaria pada minggu ini. Jadi teman-teman, Marc Marquez di sini mengatakan ya, untuk saat ini dia tidak memikirkan tentang gelar juara dunia musim ini ya. Apakah Marquez sudah nggak bisa bersaing lagi atau gimana? Jadi yang jelas Marquez mengatakan dia kembali ke MotoGP Italia kemarin hanya sekedar untuk mengetes atau sekedar latihan, dan ini salah satu pembuktian Marc Marquez yang mana dia masih bisa gitu ya, dan ini satu-satunya juga untuk Marc Marquez bisa melanjutkan lagi untuk tahun 2027 atau tidak ya. Dan sebagaimana kita sudah lihat di sprint race, Marc Marquez berhasil finish di posisi keempat, dan di race MotoGP Mugello Marc Marquez berhasil finish di posisi ke-7 ya. Yang startnya di posisi keempat, Marc Marquez berhasil ke posisi 7. Ini membuktikan Marc Marquez masih siap bersaing. Ini belum 100%, tapi Marc Marquez sudah bisa bersaing di
hadapan gitu ya. Dan Pedro Acosta juga berkomentar yang mana dia mengatakan ini adalah pertarungan yang dinanti-nantikan para penonton, kata si Pedro Acosta. Aksi salib menyalip dengan Marc Marquez. Oke, untuk selanjutnya yang mana teman-teman di sini adalah MotoGP. Usai MotoGP Italia kemarin ya, garasi Aprilia sangat memanas sekali ya, sangat memanas. Dan sebelumnya juga bos Aprilia menyatakan untuk melawan Marc Marquez, katanya begitu. Sebagaimana bos Aprilia mengatakan, cepat atau lambat salah satu di antara Bezzecchi dan Martin tidak akan akur. Tidak ada tanda-tanda gesekan antara rakan satu tim dan rival perebutan gelar. Marco Bezzecchi dan Jorge Martin saat mereka merayakan finish satu-satunya bersejarah di MotoGP Mugello, kadang mereka pada hari Minggu. Massimo Rivola mengatakan Aprilia memiliki dua pembalap yang sedang bahagia, tetapi tahu bahwa hal itu tidak dapat bertahan lama dalam perebutan gelar juara. Setiap kali Bezzecchi berada di bawah tekanan besar, dan dia memang berada di bawah tekanan besar, dia selalu memberikan performa yang bagus. Jadi ini bertanda baik. Dan jika saya memikirkan sisa musim ini, saya rasa dia tidak selalu berjuang untuk meraih begitu banyak hasil bagus di MotoGP secara konsisten. Jadi saya harap dia bisa membangun kepercayaan diri, karena akan tiba saatnya, saya harap, di mana tekanannya akan sangat tinggi untuk mencapai target lain. Saya rasa Jorge senang karena dia menyadari bahwa dia cepat. Dia menyadari bahwa motor cepat. Dia menyadari bahwa jika dia sedang dalam kondisi buruk pun, dia tetap bisa naik podium, kata Rivola. Rivola juga menyoroti bahwa tindakan seperti Bezzecchi, Martin memiliki pengalaman berada di kedua sisi perebutan gelar juara dunia MotoGP, kalah dari Pecco Bagnaia pada tahun 2023, kemudian menang untuk Pramac Ducati pada tahun 2024. Jorge memiliki keuntungan besar karena dia sudah pernah memenangkan kejuaraan dan dia juga sudah pernah kalah dalam kejuaraan, jadi dia lebih terbiasa berjuang untuk posisi seperti itu. Jadi saya rasa sekarang kita memiliki dua pembalap yang berbahagia. Tapi cepat atau lambat salah satu dari keduanya tidak akan senang, tetapi akan ada mencoba untuk mengatasinya kekacauan ini. Jadi intinya Rivola di sini sangat takut sekali yang mana nanti garasi mereka dibatasi ya, karena bentrok antara Jorge Martin dan Marco Bezzecchi ya. Namun ini mungkin terlalu dini ya kalau dikatakan begini ya. Bisa jadi nanti klasemen di ini bukan Jorge Martin atau bukan si Marco Bezzecchi yang pertama, kita belum tahu. Bisa jadi Fabio Di Antonio, bisa jadi di situ Oigura, bisa jadi yang menggemparkan lagi Marc Marquez di situ ya. Yang mana di sini seperti Massimo Rivola mengatakan ya, dia mengatakan yang mana dia tidak sabar menentang Marc Marquez ya, yang mana dia tidak sabar menentang Marc Marquez di dalam kondisi 100% Marc Marquez ya. Seperti mana dia mengatakan, Massimo Rivola, saya tidak sabar menunggu Marc Marquez dalam kondisi 100%. Dia adalah pembalap terkuat di luar sana. Konfirmasinya adalah kami kompetitif di hampir semua tempat. Kami dapat menantang masa depan dengan percaya diri, tetapi tanpa kehilangan kerendahan hati kami. Saya tegaskan kembali bahwa saya tidak sabar menunggu Marc Marquez dalam 100% fit, karena itu menjadi stimulus bagi kami. Itu mendorong kami untuk mengerahkan semua kemampuan dan mencoba mengalahkannya, karena dia adalah pembalap terkuat di sana. Itulah Massimo Rivola ya. Dia tahu motor dia kuat tapi masih ragu karena ada Marc Marquez. Oke, untuk selanjutnya yang mana di sini Iker Lecuona ya resmi menggantikan Alex Marquez ya. Di sini ada yang bertanya, kenapa Iker Lecuona yang harus menggantikan Alex Marquez? Kenapa bukan siapa namanya? Nicolo Bulega? Kenapa? Jadi Mimin mendapatkan informasi kenapa Gresini Racing
tidak mengambil si Nicolo Bulega sebagai pengganti Alex Marquez. Rupanya ada salah satu ya, Mimin dapat informasi yang mengatakan ya, Mimin nggak tahu ya kenapa ini. Ternyata ada sejarahnya teman-teman ya, yaitu Gresini Racing ya, pada era Gresini sangat dekat dengan memenangkan kejuaraan dunia bersama Seth Gubernau saat itu ya. Rivalitas antara Seth Gubernau dengan Rossi memuncak saat seri Jerez 2005, di mana Pendepokan mendorong keluar Pak Seth Gubernau di tikungan terakhir di Jerez untuk memenangkan balapan. Ketegangan memuncak sampai adu mulut antara dua kubu di Port Farm. Dan ya, Valentino Rossi dinyatakan sah menang balapan tanpa sanksi berarti. Itu hanya puncak gunung es. Itu adalah puncak dari perseteruan dua kubu antara Gresini dan Rossi. Oh, jadi di sini Nicolo Bulega ini adalah bisa dikatakan ex dari muridnya Valentino Rossi. Jadi Gresini Racing ini sangat benci sekali dengan Valentino Rossi. Ya, Valentino Rossi. Walaupun sekarang bukannya Nicolo Bulega itu bukannya muridnya Valentino Rossi, ex ya, tapi sebab itu mungkin ya, sebab itu makanya lebih memilih Iker Lecuona daripada Bulega, teman-teman. Bahkan Gresini Racing juga nggak mau menampung Nicolo Bulega gitu ya. Kasihan sekali. Oke, untuk selanjutnya yang mana race MotoGP ya, jadwal race MotoGP Hungaria, yang mana untuk hari Jumatnya seperti biasa untuk FP1-nya yaitu pukul 3:45 menit ya. Untuk pukul 3:45 menit, dan seterusnya free practice-nya seperti biasa pukul 8 malam ya. Pukul 8 malam, dan kita sudah tahu siapa ke Q2 dan siapa ke Q1. Dan untuk hari Sabtunya ada FP2 juga di situ, free practice kedua, yang mana pukul 3:10 menit ya. Setelah itu dilanjutkan dengan Q1 selama 15 menit, dan setelah Q1 ada dua rider akan masuk ke Q2 dan dilanjutkan dengan Q2 15 menit, dan hasilnya adalah hasil pole position dan starting grid untuk sprint race dan race ya. Untuk sprint race-nya pada hari Sabtu juga, yaitu pada pukul 8 malam. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk hari Minggu seperti biasa ada warm up lap ya, warm up dulu selama 10 menit kalau nggak salah Mimin. Ya, setelah itu ada naik odong-odong, setelah naik odong-odong, jeda-jeda bla 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 bla, dilanjutkan dengan race Moto3 dan race Moto2. Setelah itu baru kita menikmati race MotoGP Hungaria di sirkuit Balaton Park pada pukul 7 malam. Kita saksikan apakah di sini Marc Marquez akan siap bersaing lagi di situ atau gimana gitu. Apapun cerita, kita akan menikmati bersama-sama minggu ini. Stay tune terus di channel Radio GP. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.